Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam Pemuda Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus arah ile dusun dasan sebelit niki, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Hasilat barang berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'alna minal muwahhidin as-sadiqin wa sabbit qulubana ala dinika wa zayyin qulubana bil iman wa nawwir absarana bil yaqin waj'alna mimman yaquluna la ilaha illallah bi ikhlas hatta nalqaka wa anta anna radin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Nuhan alaihi salam. Niki baginda Rasulullah bercerita bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam lamma hadarathu, manakala datang kepada Nabi Nuh al-wafatu, yakni ajal atau kematian, karing semendak datang kematian. Telai Nabi Nuh alaihissalam da'a, beliau memanggil ibnaihi, dua putra, dua bijen ikuih si Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala, dan Nabi Nuh berkata, inni amurukumah. Niki dalam kitab niki ya spasi, nah mula denar jadi terbaca amurukumah. Nabi Nuh berkata, sungguhnya aku memerintah kepada kalian berdua bisnataini, dengan dua perkara. Jadi ini nasihati anak, dua anak untuk menjalankan dua perintah, dua perkara. Wa anhakuma, dan aku larang kalian berdua anis nataini,
dari dua perkara. Aku perintah dua perkara adim gawe, dan aku larang kalian dua perkara adim tinggalan. Annaha, bahwasanya ya, kama anhakuma niki, ya. Aku larang kalian berdua anis syirki, daripada syirik. Sak pertama sak larang ke kalian dua perkara, sak larang. Sak pertama adalah anis syirki, adem baik jauhi si syirik. Nabi kena syirik, menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan makhluk yang lain. Wal kibri, dan aku larang kalian dari sifat kibr, sombong. Barasa sampun terbahas, sebab sombong niki adalah rida, yakni selendang Allah SWT, yang layak memakai selendang kesombongan niki hanyalah Allah. Wa amurukuma, dan aku memerintah kalian berdua, sak pertama bila ilaha illallah, untuk terus melanggengkan kalimat la ilaha illallah. Jadi niki kalimat tauhid, kalimat yang di situ sebagai kunci surga. Lemun dengan dewah baca lelah, dan mungkin ya tamu jog dalam surga. Ia pun tersebut la ilaha niki adalah kunci surga. Fa innas samawati wal ardin, maka sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, wa ma fihinna, dan semua yang ada di dalam langit dan bumi, lau wudiat, jikalau diletakkan langit bumi, fi kifatil mizani, di tepi atau di sisi timbangan, atau di dacin lah, wadah di satu sisi timbangan, wa wudiat, dan diletakkan la ilaha illallah fil kifatil ukhra, di sisi yang lain. Seandainya tertimbang sekik kalimat la ilaha illallah dengan langit, bumi dan segala isinya, kira-kira biasa berat. Jelas jawaban ini. Kanat arjah minha, ini adalah kalimat la ilaha illallah itu lebih berat minha, daripada langit dan bumi. Ini jadi bersyukur arah majlis yang di majlis itu mengajak kita untuk memperbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Sekedar sekik kalimat la ilaha tertimbang isi tujuh langit, tujuh bumi dan segala isi, di sisi Allah jauh lebih berat, lebih mulia kalimat la ilaha lah. Berapa lagi tetap terbaca tiap malam, berkali berpuluhan malam, lah berpira ribu kalimat la ilaha niki sabah baca, sehingga insya Allah lamun tah biasa baca kalimat sak mulia niki, mudah-mudahan akhir hayat ingat tahun tersebut kalimat la ilaha illallah. Lamun tah tahu sebut la ilaha illallah di akhir hayat husnul khatimah, maka nikilah akhir kematian sak paling mulia. Lamun akhir kalimat la ilaha illallah insyaallah surga wah niki. Niki walau anna samawati wal ardin, dan jikalau bahwasanya langit dan bumi, wa ma fihinna, dan segala yang ada di dalamnya, kanat halqatan, adalah langit bumi itu halqatan, lingkaran, fawudiat la ilaha illallah alaiha, maka diletakkan kalimat la ilaha illallah di atasnya, di atas lingkaran itu,
seandainya langit bumi ia jadi lingkaran. Nah bu arak kalimat leloh tertuluk elek dalam lingkaran ni ke la qasamat huma, pasti kalimat la ilaha itu menghancurkan lingkaran itu atau menghancurkan langit dan bumi. Nah ni ya. Wa amurukuma, dan aku memerintahkan kalian. Sak kedua, baru perintah sak pertama mengucap la ilaha illallah. Kalimat sak kedua bisubhanallah, yakni dengan menyebut kalimat subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kalimat satu perintah si Nabi Nuh jawab bijajarin untuk dilanggengkan kalimat la ilallah dan subhanallah wa bihamdihi. Fa innaha, maka sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdih salatu kulli syai'in adalah doa setiap sesuatu, biha wa biha, dan dengan kalimat itu yurzaku kullu syai'in, diberi rezeki segala sesuatu. Jadi kalimat subhanallah niki adalah kalimat doa yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu, terutama lema ele jeluk ya kiamat. Enggak nunin lemun penghuni surga apapun kemilik cukup kena subhanakallahumma, wah nikmat. Seandainya berdait kanca tetangga penghuni surga, cukup mengucapkan salam bu setelah mau kenikmatan napiunin alhamdulillahirabbil alamin. Enggak nuhunin dalam penghuni surga lemun berkemilik subhanakallahumma, lemun berdait salam, munah nikmat, mau nikmat segala macam alhamdulillah, selesai. Dek putih elok rawas ele surga apa merawas, paling jak terus kenikmatan, kebesaran, kekuasaan Allah, berzikir, bertasbih, zikir doa. Engkah tu harus dengan engkah tu saling gibah, engkah tu fitnah. Mungkin sekadar tercurhat tu lah hidup dunia meni ingat tentang kelema hidup dunia. Wa qala al-Masihu alaihi salam, dan berkata Isa al-Masih alaihi salam, tuba, beruntunglah liman allamahullahu, bagi orang yang Allah ajarkan kitabahu, akan kitabnya, summalam yamut jabbaron, kemudian ia tidak mati dalam keadaan sombong atau dalam keadaan angkuh atau dalam keadaan luwe entan abaran iki. Sungguh beruntung dengan sak teajah sida-sida Allah diberi pemahaman agama bun pertahanan pemahaman niki bu unde jauh sampai mati kesombongan. Berarti wah syukur wah niki manusia terbaik. Wa qala sallallahu ahlun nari, adapun penghuni neraka, kullu ja'zariyin, yakni setiap yang keras, setiap orang yang keras. Jadi penduduk penghuni neraka niki orang-orang yang berwatak keras. Niki jawazin, kasar, di kelembut-lembut, mustakbirin, sombong. Niki ya ciri-ciri penghuni neraka. Jamma'in, tamak, rakus, manna'in, kikir, pelit. Wa ahlul jannati, sedangkan penghuni surga ad-du'afa'u, orang-orang yang lemah. Lemah dalam arti bisa jadi harta benda, bisa jadi lemah tenaga, kekuasaan, selalu terzolimi lagu, catatan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
al-muqilluna yang serba kekurangan. Nggih. Ajarin arak lebih niki bapak ibu-ibu seandai secara rezeki kurang, nggih. Secara harta benda ndek sak luik barak dengan sak tercukupi si harta benda. Lagu sabar ridho tetap berusaha aku iya engkah mau tebing rezeki sini ada alhamdulillah. Nah, maka serba kekurangan, lemah dalam harta benda, maka itulah termasuk dari penghuni surga. Seandainya tidak sabar hidup 70 tahun menderita, tetap berusaha, okay? Tapi itu rezeki niat solah karena Allah, maka diganti 60 tahun kesengsara niki dengan kenikmatan yang tidak ada ujungnya, sampai tercelup elek dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga. Buk terketua, wahai hamba Allah, ingat entah mulai susah di dunia, ndak ingat dunia, padahal seumur hidup susah. Nah, lagu si taat tama jog dalam surga, mau kenikmatan surga sesaat, maka lupa kesengsaraan selama hidup dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilaina, sesungguhnya sepaling cinta akan kalian ilaina kepada kami, wa aqrabakum minna, dan sepaling dekat kalian daripada kami, fil akhirati, di negeri akhirat. Jadi yang paling dicinta, yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW lema ejelo kiamat, yakni ahasinukum akhlaqa, yakni orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Saya paling solah akhlak, itulah yang paling dicinta dan paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna abghadakum ilaina wa ab'adakum minna, dan sungguhnya yang paling jauh dan yang paling dimurkai, okay, oleh Allah atau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sarsarun, yakni orang yang banyak bicaraan, okay. Jadi catatan bagi kita yang banyak bicara, ternyata di sisi baginda Rasulullah, orang niki adalah orang yang dimurkai, yang paling dimurkai dan yang paling jauh dari baginda Rasulullah yang banyak bicara. Yuk kini banyak bicara menjadi bagian dari orang yang dijauhi oleh baginda Rasulullah, dimurkai. Karena banyak bicara, kemungkinan besar saat bicara niki ada unsur kesalahan. Okay. Lemun salah berarti dosa. Berpeluang luwe dosa. Lemun luwe bicara. Ia pun sebut diam itu emas. Okay. Jadi kembali karena lemun tepenang, insya Allah ndek ensak memunculkan masalah-masalah. Lagu bukan berarti tepenang doang. Okay. Arak kadang saat yang tepat lemun bicara luar biasa, tapi saat yang tepat diam pun luar biasa. Misalnya contoh begejoh kanca senina begejoh kanca semama. Misal makin sak nina macam ni nyempat bu sak mama penang emas niki. Sepi terus lelah nyempada sejaman gitu. Penang bisi lawak lagu ni nyempada ni balas nyempada lah 2 jam ini tutup gitu. Penangan be nyempada gitu. Ya tok ton berkedu diam ni gitu. Kadang lagu bapak niki lain ton kedu diam niki, lemun seninan berlaku belia kembek tangkung, belia kembek emas, belia kembek penang udah si lawang tu. Lagu lemun bersiap yalah milu ngeromoh jadi ni tutup gitu. Jadi arak tahun berkedu bicara, arak tahun berkedu penang. Banyak bicara tiang tahun nyocok banyak bicara, apalagi tegelemik gitu. Lemut sedikit bicara 5 menit ngaji selesai. Makin ayat tot banyak bicara ke semandak niki nggih jam solah so. Aniki as-sarsarun yang jauh
yang dimurkai. As-sarsarun banyak bicara. Al-mutasyaddiqun, nggih, kedusyak, nggih, al-mutasyaddiqun, yakni yang bicara berlebihan, nggih. Berlebihan. Apalagi ngarau saya sopok dengar apa istilah tersambelan, tersawasan, nggih. Terperombok-rombok, nggih, terlebih-lebihan, nggih. Niki apalagi musim politik, nggih. Si ni suara ngepul itu padahal dia doa. Niki berlebihan di dalam berbicara. Al-mutafaihikun, dan yang ketiga adalah al-mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna, sesungguhnya kami mengetahui as-sarsarun wal mutasyaddiqun, makna as-sarsarun dan mutasyaddiqun. Tahu kekena lamun as-sarsarun itu yang banyak bicara, al mutasyaddiqun itu yang bicara berlebihan. Pamal mutafaihikun, nepi kena mutafaihikun, nggih. Qala bersabda, menjawab baginda Rasulullah, al mutakabbirun, orang yang sombong. Niki. Maka orang yang sombong adalah bagian dari orang yang jauh dari Allah, jauh dari baginda Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu yuhsyarul mutakabbiruna, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong yaumal kiamati, pada hari kiamat, fi misli suwari zarri, ya, pada rupa seperti az-zarri, ya, biji-bijian, kocek, gitu. Orang sombong niki anggap diri ini dunia belik, lagu lema ejul kiamat dicipta dalam rupa yang kecil, biji-biji, ya. Tatohumun nasu, diinjak mereka itu oleh manusia, ya, zarron, akan biji itu, fi misli suwarir rijal, di dalam rupa atau bentuk laki-laki. Tetap berbentuk manusia, lagu kocet, ceredeh, barak biji. Niki ya'luhum, ya, menjadi besar akan mereka kullu syai'in, setiap sesuatu, minas sigori, dari yang kecil. Maksud perkara sak kocet ni berubah jadi belik, sedangkan dia jadi kocet. Lantaran pasai dunia merasa diri hebat, merasa diri sombong, belik. Ni pasai akhirat jadi kocet. Summa yusakuna, kemudian mereka digiring ila sijnin fi jahannama, ke penjara di dalam api neraka. Tergiring, teroros, ke dalam api neraka. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, yakni dikatakan aran neraka jahanam yang tempat orang-orang sombong digiring, ya, diberi nama Bulasu, ya, Bulas lah, ya aran, ya, aran merek penjara. Ta'luhum, di atas mereka itu narul anyari, yakni api yang bercahaya, okay. Api berkobar, api ini. Yuskauna, mereka digiring, diberi minum, okay. Min tinil khobali, dari lumpur al khobal, racun. Usarati ahli nar, sisa dari penduduk api neraka. Ya, isin tebing minuman. Wa qala Abu Hurairah, qala Nabi sallam, yuhsaru al-jabbarun, dikumpulkan orang-orang yang sombong, wal mutakabbirun yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi suwariz zarri, pada kena, dalam bentuk az-zar. Tatohumun nasu, mereka diinjak oleh manusia, lihawanihim, karena kehinaan mereka, alallahi, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa an Muhammad bin Wasi' qala dakhaltu, aku masuk ala Bilal bin Abi Burdah, atas Bilal bin Abi Burdah. Fakultu lahu, maka aku kata kepada Bilal, ya Bilal, sungguhnya inna abaka, sungguhnya bapakmu, haddasani, telah bercerita kepadaku, an abihi, yang ia dapat dari bapaknya, anin Nabi sallam, dari Nabi sallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna fi jahannama, sesungguhnya di dalam neraka jahannam, wadian, ada sebuah lembah, yuqalu lahu, dikatakan bagi lembah itu Habhab. Okay. Arak lembah dalam api neraka bernama Habhab. Okay. Hakun Allah, ya, kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ayyuskinahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan, akan lembah Habhab itu, kulla jabbarin, kepada setiap orang-orang yang sombong atau yang angkuh. Fa iyyaka ya Bilal, maka peliharalah dirimu wahai Bilal, antakuna, bahwa adalah engkau, mimman yaskunuhu, termasuk di antara orang yang menempati wadi atau lembah bernama Habhab itu. Tidak baik tamele lembah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, inna fin nari qasran, sungguhnya di dalam neraka itu ada qasran, ya, istana, ya, yuj'alu fihi, dijadikan di dalam istana itu al mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, wa yutbaku alaihim, dan dipenjara alaihim, atas mereka itu, ya. Wa qala sallam, Allahumma inni auzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min nafhatil kibriya, dari embusan kesombongan. Niki doa baginda Rasulullah, ada yang terjauhi dari sifat sombong, ya. Wa qala, dan beliau bersabda, man faraqat ruhuhu jasadahu, ya, barang siapa yang terpisah ruhnya akan jasadnya, wa huwa, dan yaitu bariun, terbebas, min salasin, dari 3 perkara, dakhalal jannata, pasti dia masuk ke surga. Seisa terpisah ruh kanca jasad atau mati, bu, ternyata saat meninggal bebas langan 3 perkara, maka masuk surga. Saya saat mele mati ndak baik jauh saat 3, bebas langan saat 3, tamu jauh dalam surga. Mbek saat 3, pertama al-kibri, apa kena sombong, ndak terbaik jauh kesombongan sampai mati. Saat kedua wadaini, dan hutang, ndak baik jauh hutang sampai meninggal. Saat ketelu wal gulul, dan benci, ndak terbaik tinggalan sifat benci jok dengan sampai meninggal. Terberajah ikhlas, terberajah memaafkan. Seandainya memaafkan, pahala luar biasa. Sampai lemak kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memaafkan orang, ditampakkan surga, ditampakkan keindahan surga. Waktu suruh matamu pokok temile maafan orang-orang yang pernah menzolimi kita. Inilah kelebihan dari sifat memaafkan. Niki 3 perkara ndak terbaik jauh sampai mati: sombong, hutang, dan benci. Niki. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yahkiranna, janganlah meremehkan, ahadun, seseorang, ahadan minal muslimina,
akan seseorang dari golongan orang-orang muslim. Arti ndak terbaik sesama muslim niki remehan muslim sak lain. Fa inna saghirul muslimina, maka sesungguhnya ya, orang yang kecil dari golongan muslim indallahi kabirun, di sisi Allah itu kabir, besar ya. Kecil di sisi manusia kita anggap remeh, mungkin harta ndeara, ilmu jaga kurang, atau tenaga nara, jabatan buat anggap kecil, ndeara isi tanggap teremehan. Maka di sisi Allah mereka niki kabir, besar ya. Wa qala Wahab, berkata Wahab, lamma khalaqallahu al-jannata, manakala Allah mencipta surga adnin, lama khalaqallahu al-jannata adnin ya. Ketika Allah SWT menciptakan surga Adan, salah satu nama surga ya. Nazara, Allah memandang ilaiha, kepada surga Adan itu. Faqala, maka berfirman Allah SWT, anti haramun, anta haramun ya. Al jannah anti ya. Haramun ala kulli mutakabbirin, wahai surga Adan, engkau aku haramkan atas orang-orang yang sombong. Berarti mustahil orang yang sombong, meskipun di dalam hatinya benih kesombongan hanya sebesar sawi, tidak akan bisa mencicipi saran surga. Niki firman disida Allah, aku haramkan engkau bagi orang-orang yang berdua sifat sombong ya. Jadi kesimpulan Bapak Ibu rahimakumullah, sak pertama ya, tajah lewat nasihat Nabi Nuh alaihissalam untuk kita amalkan dua perkara, tinggalkan dua perkara. Dua perkara saat amalan, ucapan la ilaha illallah, kanca kalimat subhanallah. Nah, dua perkara seharus tertinggalan, yakni syirik, ndak terbaik bergantung jok dengan, ndak terbaik ending tolong jok dengan, ndak terbaik sembah makhluk nggih, ada terbaik sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kedua, saat terlarang teniki adalah sifat sombong nggih. Selanjut pesan dari Sayyidina Isa Al-Masih ya, ketika ada orang yang memahami tentang ilmu agama lalu sampai akhir hayat tetap merasa rendah diri, tidak ada sifat sombong, maka mereka disebut oleh Isa Al-Masih sebagai orang yang sangat beruntung ya. Sebab penghuni surga adalah orang-orang yang akhlaknya baik, yang menjaga sifatnya dari salah satunya dari sifat sombong. Sedangkan penghuni neraka berisi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Inilah bahaya-bahaya dari penyakit hati bernama sombong niki. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat niki, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita kembali hadiahkan surah Al-Fatihah pertama kepada guru kita marhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Ummina dan semua keluarga Ina Amat yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ruh-ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Bijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan soleh dan solehah. Dan kepada jamaah yang berimpak, bersodakoh mulai dari awal sampai makin sampun terbacaan sekitar 40-an, luar biasa mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah sebagai penyelamat kelemahan jeluh kiamat. Lana